Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita, terutama pada edisi khusus kali ini, dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita memfokuskan kajian ini dalam pembahasan hukum atau permasalahan seputar zakat, yang mana sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa pegangan kajian khusus kita pada edisi kali ini, kita mengkaji, membahas menggunakan kitab Umdatus Salik, yang mana kitab ini ditulis oleh beliau Al-Imam Syekh Ibnu Naqib Al-Misri, dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan kita juga mendapatkan keberkahan dari kitab Umdatus Salik, sekaligus juga keberkahan dari penulis kitab Umdatus Salik, yaitu Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini pembahasan kita sampai pada dawuh atau keterangan kitab Umdatus Salik, yaitu yang mana beliau menyatakan watajibu zakatu fi ainil mali, watajibu zakatu, dan wajib zakat, artinya zakat ini wajib untuk dilakukan fi ainil mali, pada benda harta yang memang wajib untuk dizakati. Artinya apa yang kita miliki dari harta-harta, yang mana kemudian harta ini merupakan termasuk harta-harta yang wajib untuk dizakati, taruhlah misalkan seperti emas perak, taruhlah misalkan seperti hewan-hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, atau misalkan seperti tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan ini maksudnya adalah makanan-makanan pokok, atau misalkan seperti zakat fitrah nanti ketika kita pada zakat fitrah, yang wajib dizakati itu adalah bendanya, sehingga apa yang dikeluarkan juga benda dari harta yang wajib untuk dizakati. Namun hal ini tidak mutlak seperti demikian, sebagaimana yang diterangkan dalam syarah-syarah kitab Umdatus Salik, seperti diantaranya adalah kitab Anwar Masalik yang bersama kami saat ini, dan juga kitab Al-Faidu Ilahil Malik. Dalam dua kitab ini diterangkan bahwa tajibu zakatu fi ainil mal itu ma'adat tijaroh. Semua harta-harta zakat wajib dikeluarkan bendanya, kecuali dalam masalah zakat tijaroh, yaitu zakat perniagaan, zakat perdagangan, maka yang dikeluarkan bukan barang perdagangannya. Tapi kalau harta-harta zakat selain perdagangan, maka yang wajib dikeluarkan adalah benda zakatnya, harta yang wajib dizakati itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan pengeluaran harta zakat dari harta-harta yang memang wajib untuk dizakati. Sehingga contohnya misalkan ada orang yang memang dia itu memiliki hewan ternak berupa unta misalkan. Unta ini yang dia miliki ini tidak untuk berdagang, tidak untuk kerja, dia murni hanya untuk mengembangbiakkan saja. Seandainya nanti ada keperluan-keperluan yang mungkin hanya untuk keperluan konsumsi pribadi saja, atau untuk sedekah kepada orang lain. Intinya harta ini atau unta tadi itu tidak untuk kerja, tidak untuk jual beli, tapi memang hanya dipiara begitu saja. Ini menjadi termasuk salah satu harta yang wajib untuk dizakati. Maka nanti yang wajib dikeluarkan ya benda zakat itu sendiri. Unta ya unta misalkan, kalau sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing. Kalau misalkan dia punya tanaman pari misalkan, ya pari itu sendiri. Atau yang lain-lainnya. Kecuali zakat tijaro, kecuali zakat perniagaan atau perdagangan, maka bukan benda perdagangan yang dikeluarkan zakat, namun ada bentuk yang lain yang dikeluarkan untuk menzakati perdagangan itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Berikutnya kemudian beliau menyatakan, lakin lau akhroja min ghairihi jaza. Akan tetapi seandainya saja orang tadi itu mengeluarkan zakatnya
min ghairihi, dari selain harta yang wajib untuk dizakati. Taruhlah misalkan dia punya unta, dan unta ini sudah mencapai nisab. Lalu kemudian ketika sudah jatuh waktunya berzakat, artinya sudah haul, nisab sudah, haul sudah, lalu kemudian tiba waktunya zakat, dia tidak mengeluarkan untanya, tapi dia mengeluarkan benda yang lain. Taruhlah misalkan kambing misalkan yang dikeluarkan. Dia punya piaraan sapi. Lalu sapinya ini sudah mencapai nisab dan sudah haul. Maka dia boleh mengeluarkan sapi itu sendiri atau benda yang lain berupa kambing misalkan. Itu boleh-boleh saja. Atau dia punya tanaman berupa pari misalkan. Lalu pari ini sudah mencapai nisab. Lalu kemudian ketika sudah mencapai nisab, sudah haul, dia ingin mengeluarkan zakat. Tapi yang dikeluarkan ternyata bukan parinya. Dia mengeluarkan bentuk yang lain. Taruhlah misalkan dia punya tanaman lain berupa jagung. Lalu dia mengeluarkan jagung, jaza. Hal yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Ini diperbolehkan. Keterangan lanjutannya, fa bimujarradi haulanil hauli yamlikul fuqara'u minal mali qadral fardi hatta law malaka mi'atai dirhamin faqat walam yuzakkiha ahwalan lazimahu zakatu lissanatil ula faqat. Yang artinya fa bimujarradi haulanil hauli, maka dengan lewatnya 1 tahun saja. Dan kami mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan 1 tahun ini adalah tahun Hijriyah, bukan penghitungan tahun Masehi, tapi tahunnya adalah tahun Hijriyah. Dengan berlalunya 1 tahun Hijriyah, yamlikul fuqara'u minal mali qadral fardi, maka orang-orang fakir, artinya orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat, atau biasa diistilahkan dengan sebutan asnaf samaniyah, 8 kelompok yang wajib untuk menerima zakat. Mereka pada dasarnya yamliku, mereka sudah memiliki hak milik terhadap harta zakat yang dimiliki oleh orang kaya. Dengan jalannya 1 tahun saja, dia sudah memiliki, orang fakir ini sudah memiliki hak terhadap harta orang kaya. Artinya di dalam hartanya orang kaya ini, ketika sudah lewat 1 tahun dan memang sudah mencapai nisab, maka di dalam harta orang kaya ini pada dasarnya di situ ada hak-haknya orang fakir, di situ ada hak-haknya orang yang memang berhak untuk menerima zakat atau dikenal dengan sebutan asnaf samaniyah, 8 kelompok orang yang wajib dan berhak untuk menerima zakat. Maka dari situ kita menjadi semakin paham ketika ada orang kaya, hartanya sudah mencapai nisab, lalu kemudian dia itu tidak mengeluarkan zakat. Dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Sampai lewat tahun kedua, dia juga masih belum mengeluarkan zakat. Padahal hartanya semakin bertambah. Nisabnya sudah mencapai 2 kali lipat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ayal kalau kemudian harta dia ini bisa menjadi hancur. Atau perdagangannya itu menjadi bangkrut. Atau hartanya itu menjadi tidak barokah. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengeluarkan zakat. Sebab dalam harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, pada dasarnya di situ dia sedang membawa hak-haknya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, hak-haknya orang-orang fakir, hak-haknya orang-orang miskin. Ketika dalam harta ini masih ada haknya pihak lain, namun itu masih tersimpan pada tangannya dia sendiri, ini yang akan menyebabkan hilangnya keberkahan terhadap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Itulah yang bisa menyebabkan kebangkrutan terhadap usaha-usaha orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena dalam hartanya sendiri masih bercampur dengan hak-haknya orang lain, terutama hak-haknya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, jika kita itu tidak ingin mendapatkan kebangkrutan dalam usaha kita,
Kita tidak ingin hilangnya keberkahan dari harta-harta kita, terutama ketika kita memiliki harta-harta yang wajib untuk dizakati. Maka kita penting untuk merasa sadar, penting untuk muhasabah, introspeksi diri, supaya kita mengeluarkan zakat-zakat yang memang wajib dari harta-harta yang kita miliki. Dengan harapan apa? Supaya yang memang haknya orang lain berada pada harta kita ini betul-betul tersalurkan dan sudah terserahkan kepada mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jangan sampai hanya gara-gara 2,5% ini yang sebenarnya ini miliknya orang lain, lalu 97,5% menjadi hancur, menjadi morat-marit tidak karu-karuan, menjadi tidak barokah hanya gara-gara kita lalai, kita enggan tidak mengeluarkan 2,5%. Na'udzubillah min dzalik. Kita semuanya tidak ingin memiliki harta, tapi harta itu kemudian tidak menjadi barokah. Ini penting untuk kita renungkan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sekiranya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu, menjadi orang-orang yang berkecukupan, menjadi orang-orang yang kaya. Kita sadar supaya untuk mengeluarkan zakat wajibnya, karena memang itu adalah haknya orang lain. Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya kita bisa lebih mawas diri kepada diri kita masing-masing, terutama kepada harta kita masing-masing. Saya lanjutkan kepada keterangan kitab Umdatus Salik. Hatta lau malaka mi'atai dirhamin fakot. Bahkan seandainya ada orang yang dia itu hanya memiliki 200 dirham. Dirham itu bendanya adalah perak. Dan memang 200 dirham adalah nisab dari harta perak. Maksudnya ketika ada orang yang dia itu hanya memiliki 200 dirham perak. Dan 200 dirham perak yang dia miliki ini tidak digunakan untuk keperluan apapun. Itu memang harta simpanannya dia, tabungannya dia yang memang tidak ada keperluan untuk hal-hal yang lainnya. Harta itu merupakan harta yang diam. Jumlahnya sudah mencapai 200 perak. Yang mana kalau 200 perak ini kita hitung, kita konvertasi kepada hitungan yang baku zaman sekarang, itu kalau dihitung ketemunya adalah 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Saya ulangi lagi, 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Kalau ini dikalikan 200, maka hasilnya adalah 595 gram. Ketika ada orang yang dia itu memiliki emas, ketika ada orang yang dia itu memiliki perak dengan takaran 595 gram, maka perak ini sudah mencapai nisab. Atau ada orang yang dia itu memiliki uang tabungan. Uang tabungan ini tidak lagi dipakai untuk keperluan-keperluan pokoknya dia. Tidak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan primernya dia. Harta ini diam, disimpan begitu saja, tidak terpakai. Dan nominalnya setara dengan harga perak seberat 595 gram. Maka tabungan ini sudah mencapai nisab dan itu wajib untuk dizakati. Sehingga kita perlu tahu setiap akhir tahun kira-kira harga perak itu per gramnya berapa rupiah, sehingga kita bisa mengukur harta yang kita miliki ini sebenarnya sudah mencapai nisab atau tidak. Taruhlah misalkan saya ambil contoh 1 gram perak, maksud saya perak murni, bukan perak-perak campuran. Perak yang antam, ya, 1 gram itu taruhlah misalkan harganya itu 50.000 misalkan. Kalau nisabnya perak itu 595, berarti 50.000 dikalikan 595. Jika nominal harta yang kita miliki mencapai harga 595 gram perak, yang mana 1 gramnya tadi 50.000, maka berarti
harta kita yang diam ini sudah mencapai nisab, dan ketika sudah haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sekarang dicontohkan dalam kitab Umdatus Salik. Jika seandainya ada orang yang dia itu hanya memiliki 200 dirham, atau dia hanya memiliki 595 gram perak, tidak ada yang lain lagi, dia hanya punya itu, dan sudah melewati 1 tahun, sudah haul, ya, walam yuzakiha ahwalan, dan sampai tahun-tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat misalkan, dia masih belum mengeluarkan zakat, dan harta yang diam tadi itu juga tidak bertambah, tidak berkurang, tetap hanya 200 dirham, tetap hanya 595 gram perak, tetap uang dengan nominal yang setara dengan harga 595 gram perak, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap seperti itu. Bagaimana? Lazimahuz zakatu, maka dia wajib mengeluarkan zakat lisanatil ula faqat. Dia wajib mengeluarkan zakat pada tahun yang pertama saja. Tahun kedua, ketiga, dan keempat tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Karena 2,5% dari 595 gram perak itu adalah milik orang fakir miskin, milik orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, milik orang-orang para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga 595 gram perak ini, atau uang yang setara harganya dengan harga perak, dengan jumlah sekian tadi itu merupakan hitungan 100%-nya. Ketika ini sudah dikurangi 2,5%, maka 97,5%-nya ini dianggap kurang dari nisab. Dan itu berlanjut pada tahun kedua, berlanjut pada tahun ketiga, berlanjut pada tahun yang keempat. Berarti tahun kedua, ketiga, keempat harta dia belum mencapai nisab. Yang mencapai nisab hanya hitungan tahun yang pertama saja. Karena yang mencapai nisab ini hanya hitungan tahun yang pertama saja, maka dia hanya wajib mengeluarkan zakat untuk tahun yang pertama saja. Karena 2,5%-nya ini pada dasarnya sebenarnya sudah menjadi milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang mustahik yang menerima zakat. Hanya saja belum ditunaikan, hanya saja belum dikeluarkan zakatnya. Sehingga tahun kedua, ketiga, keempat hartanya dianggap belum mencapai nisab. Walaupun di tahun kedua, perak yang dia miliki sudah 595 gram. Uang tabungan yang dia miliki sudah setara dengan harga perak 595 gram. Sudah setara. Tapi karena tahun pertama belum dia zakati, yang mana dia harusnya mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki, itu berarti harta dia pada dasarnya hakikatnya sudah berkurang dari nisab. Ini keterangan dari kitab Umdatus Salik yang menerangkan bahwa ketika ada orang yang dia itu wajib mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan dari harta zakat itu sendiri, kecuali dalam masalah zakat tijaroh atau zakat perniagaan, zakat perdagangan, maka yang dikeluarkan boleh dalam bentuk benda yang lain. Dan kesimpulan kedua yang perlu kita pahami dari kajian kita pada kesempatan kali ini adalah harta itu ketika sudah mencapai nisab, hakikatnya 2,5% itu adalah milik orang-orang fakir, milik orang-orang miskin, milik orang-orang mustahik dalam masalah zakat. Sehingga ketika mencapai tahun kedua, ketiga, keempat, hartanya masih tetap persis hitungan nisab, tidak bertambah dan tidak berkurang, maka dia pada dasarnya hanya wajib mengeluarkan zakat pada tahun yang pertama saja. Kedua, ketiga, keempat tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena hartanya pada dasarnya belum mencapai nisab. Nah, ini penting untuk kita pahami semuanya supaya kita bisa berhati-hati, lebih bisa mawas diri terhadap harta-harta yang kita miliki, terutama ketika harta itu merupakan harta-harta yang wajib untuk dizakati. Dengan harapan
ketika kita telah menunaikan zakat kita semuanya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, kita bisa melindungi harta kita sendiri dan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam harta yang kita miliki. Di sisi yang lain, kita secara otomatis sedang bertindak melindungi diri kita sendiri, melindungi harta-harta kita sendiri dari azab dan bala yang akan diturunkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan keterangan yang disebutkan di dalam kitab Faidu Ilahil Malik, beliau di sini menambahkan keterangan, beliau Syekh Muhammad Umar Barokat memberikan keterangan, idza imtana al-maliku min ikhrajiha min ainil mali ukhidat qahran anhu. Yang artinya, apabila pemilik harta itu enggan untuk mengeluarkan zakat, dia sebenarnya wajib untuk zakat tapi dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Min ainil mali, dari harta yang dia punya, maka ukhidat qahran anhu. Harta itu boleh dan wajib untuk diambil secara paksa dalam pengeluaran zakatnya. Diambil secara paksa supaya zakatnya keluar. Dan ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menggerakkan para amil-amil zakat, terutama di Indonesia ini yang sudah ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, merupakan tugas orang-orang yang bekerja pada Basnas untuk melaksanakan tugas yang seperti demikian. Ketika ada orang-orang kaya, mereka orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, namun mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, maka para amil sebagai kepanjangan tangan dari para umaro, sebagai kepanjangan tangan dari hakim, dari pimpinan negara dan pemerintah, mereka punya kewajiban untuk mengambil paksa dari harta orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Ini yang penting untuk kita pahami supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, baik diri kita masing-masing ataupun harta benda yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan melalui kajian kita pada kesempatan kali ini, kita bisa semakin sadar, kita bisa semakin terbuka pikirannya tentang kewajiban zakat ketika memang kita termasuk orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Dengan itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita, junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa menjadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Dan lebih khususnya lagi, lebih pentingnya lagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.